Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait materi dari cloud computing, di mana saya, April Tirana Rosida, dan nantinya rekan saya, Yuni Iskarima, serta Siti Komariah yang akan menampilkan video lanjutan terkait materi cloud computing. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Bab 1 yaitu terkait pendahuluan cloud computing. Adapun sejarah dan perkembangan di era modern, ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu era mainframe di mana terjadi di antara 1950 sampai dengan 1970-an. Adapun pada era tersebut, komputer yang ada pada saat itu berukuran besar dan juga relatif biayanya sangat mahal. Di mana ukurannya bisa dalam seukuran bentuk rumah ya. Jadi pada saat itu era komputer di mana berukuran sangat besar sehingga biayanya yang dibutuhkan untuk membuat komputer sangat mahal ya. Dan era yang kedua yaitu era personal komputer, di mana ini terjadi pada 1980-an. Komputer pada saat itu sudah berubah ya, dari yang tadinya besar berubah menjadi relatif lebih kecil, sehingga harganya semakin terjangkau. Selanjutnya pada era ketiga, yaitu era klien dan server. Ini terjadi pada tahun 1990-an, di mana komputer dibagi menjadi 2 aplikasi antara klien dan juga penyedia layanan atau server. Selanjutnya yaitu pada era internet dan web, ini terjadi pada tahun 2000-an, di mana era milenium ya. Era milenium ini aplikasi sudah berbasis web. Jadi sudah bisa diakses secara global dan juga sudah berkembang sangat pesat. Selanjutnya pada era yang terakhir, di mana era sekarang, era cloud computing yang terjadi pada 2010 dan sampai sekarang kita sudah gunakan. Di sini sumber daya komputasi sudah bisa disediakan sebagai layanan melalui internet yang sifatnya sudah fleksibel dan juga elastis serta berbasis kebutuhan. Jadi menyesuaikan kebutuhan kita sebagai klien atau pengguna. Selanjutnya yaitu adapun pengertian dan karakteristik dari cloud computing, di mana cloud computing adalah suatu model penyediaan sumber daya komputasi yang disiapkan dalam bentuk server, storage, dan juga database serta jaringan serta softwarenya. Nah, ini semua dapat dikelola dengan menggunakan cloud atau internet. Dan semuanya secara on demand. Maksudnya on demand ini menyesuaikan terkait kebutuhan dari penggunanya itu sendiri. Adapun karakteristik penting, ini menurut NIST, yaitu National Institute Standard of Technology, ya, ada beberapa karakteristik dari cloud computing itu sendiri. Yang pertama ada on-demand self-service. Sesuai dengan namanya, self-service, berarti kita melayani sendiri, ya, di mana segala sesuatunya terkait sumber daya kita sendiri yang menyediakan dan tanpa perlu interaksi dari interaksi langsung dengan para penyedia layanan. Dan secara on demand berarti secara menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Selanjutnya yaitu ada broad network access, di mana layanan semuanya diakses melalui internet. Jaringannya sangat luas di sini. Selanjutnya yaitu resource pooling, di mana sumber daya digunakan oleh banyak pengguna dan digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya ada rapid elasticity ya, di mana kapasitasnya ditambah atau dikurangi ini tidak membutuhkan waktu yang lama, jadi sangat cepat sekali. Selanjutnya untuk user service hampir sama dengan on demand, di mana sumber daya dapat digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan kita, sehingga semuanya diukur dan pembayarannya pun menyesuaikan sebanyak apa yang kita gunakan. Sebagai contoh, misalnya kita menggunakan listrik, nah banyaknya listrik itu yang hanya kita bayarkan. Jadi sama dengan cloud computing di sini. Selanjutnya itu terkait evolusi, di mana evolusi yang terjadi dari era mainframe, client server, lalu kemudian internet dan juga dilanjutkan dengan cloud. Nah, evolusi ini terjadi pergeseran di mana dari sistem yang tadinya terpusat berubah menjadi sistem yang lebih fleksibel. Nah, untuk mainframe sendiri, seperti yang saya jelaskan di awal, namanya juga komputer yang ukurannya sangat besar di saat mainframe, jadi sistemnya terpusat penuh. Jadi kalau kita membutuhkan data, kita harus datang ke lokasi di mana komputer itu berada. Selanjutnya untuk client server ini terdistribusi sebagian. Jadi hanya bisa diakses dengan client server tertentu saja. Ada batasan gitu ya. Jadi hanya terdistribusi sebagian saja. Selanjutnya untuk internet atau web, otomatis kita bisa mengaksesnya secara global ya. Kalau kita sudah menggunakan era komputer di era mainframe, di era internet dan juga web ini sendiri. Selanjutnya yang terakhir di mana era kita ya, era sekarang, layanan semakin lebih fleksibel dan juga terukur ya, karena memang menyesuaikan
sesuai dengan kebutuhan kita sendiri, dan juga pastinya terdistribusi secara penuh. Jadi semua orang bisa mengaksesnya. Nah, inilah kelebihan dari cloud itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada pun perbedaan antara komputasi tradisional dengan cloud, yaitu bisa teman-teman semuanya lihat terkait masalah pergeseran, di mana komputasi tradisional atau on-premise dibandingkan dengan cloud computing berdasarkan fitur biaya, dia sangat berbeda. Di mana untuk komputasi tradisional, biaya modal yang harus kita siapkan itu sangat tinggi ya. Kita harus membeli perangkat keras dan juga listrik serta pendingin. Dan untuk biaya operasional dengan menggunakan cloud computing itu menyesuaikan terkait berapa yang kita butuhkan, berapa yang kita gunakan, jadi itu yang kita bayarkan. Dan ada istilah pay as you go. Nah, itu yang kalian bayarkan, menyesuaikan berapa banyak yang kalian gunakan. Untuk skalabilitas sendiri, pada komputasi tradisional, ini kapasitas fisiknya membutuhkan waktu ya untuk peningkatan. Misalnya kita mau upgrade perangkat, itu pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena yang seperti kita tahu perangkatnya yang dibutuhkan sangat besar ya, jadi ini butuh waktu. Selanjutnya untuk cloud computing, ketika untuk mengupgrade suatu komponen, itu tidak membutuhkan waktu yang lama, malah dalam hitungan menit saja. Nah, untuk pemeliharaan, tentunya untuk komputasi tradisional sepenuhnya ditanggung oleh pihak perusahaan atau mungkin organisasi yang menggunakan komputasi tradisional ini sendiri. Dan untuk cloud computing, semuanya ditanggung oleh cloud atau penyedia layanan. Nah, untuk waktu deployment, ini dibutuhkan waktu berminggu-minggu untuk pengadaan hardware-nya. Dan untuk cloud computing, hanya membutuhkan waktu sekitaran dalam bentuk menit, paling lama selama berjam-jam. Itu yang paling lama. Selanjutnya untuk fokus bisnis, pada komputasi tradisional, terpecah antara bisnis inti dan juga pengelolaan IT-nya ini dibagi dua. Ya. Nah, untuk cloud computing sendiri, hanya fokus pada bisnisnya saja, secara infrastruktur udah diurus sama cloud atau penyedia layanan. Nah, selanjutnya yaitu terkait konsep dasar virtualisasi. Di mana virtualisasi adalah suatu teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras fisik menjalankan beberapa virtual machine ya. Nah, di mana dengan manfaat dari virtualisasi, hardware bisa dimanfaatkan secara optimal, sebagaimana yang dibutuhkan gitu. Jadi bisa digunakan secara maksimal. Dan untuk isolasi antar sistem lebih baik juga ada batasan tertentu. Nah, ini pasti bisa dipastikan bahwa sistemnya sangat baik ya. Nah, untuk pengelolaan server sendiri ini lebih efisien. Jadi tidak membutuhkan lebih efisien dalam terkait masalah biaya, waktu dan segala macamnya. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang arsitektur dan komponen dari cloud computing. Adapun model arsitektur di cloud di sini dibagi dua, yaitu front end dan juga back end, di mana semuanya saling bekerja sama. Dan untuk front end sendiri, seperti namanya front, berarti di depan. Berarti suatu bagian yang diakses hanya oleh browser atau aplikasi klien. Jadi sebagaimana kita punya kantor ya, ataupun suatu restoran, berarti yang mengelola ini berada di depan seperti kasirnya, pokoknya bagian di depan, front desk-nya. Nah, selanjutnya untuk back end, ini menyangkut terkait infrastruktur cloud, di mana terdiri dari server, storage, database, dan juga sistem manajemen. Kalau digambarkan dalam bentuk restoran, berarti ini dapurnya ya, yang mengelola segala sesuatunya di bagian back end. Nah, semua bagian ini terhubung melalui jaringan internet. Sebagai contoh, saya pernah dulu kerja di suatu resto, di mana bagian kasir ini ketika dia menginput suatu transaksi, di bagian dapur sudah keluar bentuk pemesanan. Ketika sudah keluar tercetak, mereka akan memproduksi akan membuat menu yang dipesan oleh pelanggan. Seperti itu gambarannya. Dan selanjutnya yaitu data center dan virtual server. Mohon maaf, kalau misalnya memang agak nafasnya agak ngos-ngosan, maklum ya, karena saya bercadar di sini. Selanjutnya yaitu data center, di mana fasilitas fisiknya sangat besar dan juga aman sebagai tempat server. Sistem penyimpanan dan peralatan jaringan juga dikumpulkan, di mana data center ini fondasi fisik adalah fondasi fisik dari cloud itu sendiri. Nah, untuk virtual server sendiri ini diperhitungkan secara virtual oleh yang namanya hypervisor di dalam data center. Nah, ini adalah unit dasar dari layanan IaaS, di mana memberikan abstraksi dari perangkat keras fisik yang ada di bawahnya. Selanjutnya yaitu resource pooling, elastic scaling, dan juga multinancy. Nah,
Ketiga konsep ini adalah inti dari efisiensi cloud, di mana resource pooling merupakan sumber daya yang digunakan secara bersama oleh para pengguna, ya. Jadi sumber daya ini digunakan oleh banyak orang gitu. Walaupun sumber daya hanya satu, jadi bisa digunakan oleh lebih daripada satu orang atau banyak, ya. Dan untuk elastic scaling sendiri, yaitu penyesuaian kapasitas terkait otomatis sesuai kebutuhan. Maksudnya di sini adalah penggunaannya menyesuaikan berapa sih yang kita butuhkan. Jadi kita hanya menggunakan sebagaimana apa yang kita inginkan gitu. Selanjutnya untuk multi-tenancy, yaitu banyak pengguna tenan sebagai infrastruktur di mana yang sama tetapi tetap terisolasi. Maksudnya di sini walaupun banyak pengguna, masih ada batasan dari tiap pengguna untuk bisa mengakses dari pengguna yang lain. Jadi masih ada batasan ya, tidak secara luas bisa melihat dari yang pengguna-pengguna lain nggak bisa, gitu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu SOA, Service Oriented Architecture. SOA ini suatu pendekatan arsitektur di mana perangkat lunak digunakan yang berfungsi untuk memecah sistem menjadi layanan-layanan kecil yang saling berkomunikasi. Di mana dalam cloud SOA tujuannya untuk memudahkan dalam integrasi serta pengembangan layanan secara modular. Jadi dipecah menjadi hal kecil-kecil dalam bentuk kecil-kecil agar mudah untuk diintegrasikan. Nah, selanjutnya yaitu bab 3 yaitu model layanan cloud. Terkait model layanan cloud, ini didefinisikan menjadi, dibagi menjadi 3, di mana dalam definisinya, sejauh mana kontrol yang dimiliki oleh pengguna terhadap tumpukan teknologi dan sejauh mana tanggung jawab ya yang akan diambil alih oleh penyedia cloud. Nah, IaaS sendiri ini sebagai infrastruktur dasar seperti server virtual, storage dan juga jaringan. Ini kalau digambarkan sebagaimana kita menyewa lahan kosong ya, bila hanya kosong, ya. Dan selanjutnya untuk PaaS ini, di mana penyedia layanan menyediakan berupa platform atau aplikasi pengembangan ya, yang mengelola struktur itu tadi. Oh ya, mohon maaf, untuk IaaS contohnya adalah seperti Amazon ECE, Google Computer Engine ya. Nah untuk PaaS sendiri ini sebagaimana kita menyewa dapur yang siap untuk kita kelola. Jadi dapurnya itu sudah bisa kita langsung tinggal masak saja seperti itu gambarannya. Nah untuk contohnya yaitu Google App Engine dan juga Azure App Service. Jadi dalam bentuk aplikasi ya. Nah untuk SaaS sendiri ini sudah menyediakan aplikasi siap pakai. Sebagai gambarannya seperti kita membeli makanan siap saji. Jadi kita tinggal makan saja seperti itu. Nah untuk contohnya seperti Gmail ya, Google Docs dan juga Microsoft 365. Nah, hubungannya dan perbedaan antar model bisa dilihat dalam gambar piramid ini. Nah, IaaS adalah lapisan paling bawah. Ini adalah paling bawah di mana menyediakan terkait infrastrukturnya, ya. Lalu di atasnya ada PaaS, ya, di mana dia berfungsi sebagai penyedia alat pengembangannya. Nah, untuk SaaS berada di bagian puncak, di mana dia sebagai lapisan teratas merupakan aplikasi siap jadi yang bisa kita gunakan langsung sebagai pengguna. Nah, adapun tabel perbedaan antar model ini disesuaikan dengan komputasi tradisional IaaS, PaaS dan juga SaaS. Di mana secara lapisan komponennya kita bisa melihat terkait masalah aplikasi, data, runtime, middleware dan juga operating system serta server storage dan juga networking. Bisa dilihat untuk on-premise atau komputasi tradisional ini semuanya dikelola oleh kita sebagai pengguna. Jadi semuanya kita sediakan sebagai pengguna ya, sebagai klien. Nah untuk IaaS sendiri hanya dibedakan di mana untuk bagian infrastruktur untuk server storage networking ini yang hanya dikelola oleh cloud, ya. Dan semuanya terkait aplikasi, data, runtime dan juga operating system ini semuanya dikelola oleh penggunanya. Nah selanjutnya untuk IaaS ya, ini lebih enak lagi, lebih nyaman lagi, di mana dari aplikasi data ini yang hanya kita kelola sebagai pengguna. Selebihnya dikelola oleh penyedia layanan atau cloud. Dan untuk SaaS ini yang lebih simpel lagi, di mana semua hal ini ya disediakan oleh cloud atau penyedia layanan. Selanjutnya ada pun studi kasus layanan populer, di mana yang sebagai gambaran di sini yaitu Amazon Web Service ya, dan juga Microsoft Azure serta Google Cloud Platform atau GCP.
Nah, ada pun model yang kita lihat sebagaimana di sini ada IaaS, PaaS, dan juga SaaS. Untuk Amazon Web sendiri, ya, untuk IaaS dia EC2 ya, EC2 Virtual Machine dan juga S3 Storage. Dan untuk Microsoft Azure ada Azure Virtual Machine dan juga Azure Blob Storage. Serta ada Google Cloud Platform di mana untuk untuk IaaS-nya ada Compute Engine Cloud Store. Selanjutnya untuk PaaS pada Amazon Web ini ada Elastic Beanstalk dan juga RDS. Sedangkan untuk Microsoft Azure pada IPaaS ada Azure App Service dan juga Azure SQL Database. Selanjutnya ada App Engine Cloud SQL untuk Google Cloud Platform pada PaaS. Nah, pada SaaS untuk Amazon Web ada Webmail, ya, ada Amazon Connect, dan untuk Microsoft Azure pada SaaS ada Microsoft 365. Ini yang sering kita gunakan kalau misalnya kita menggunakan laptop Google, ya, di mana hanya ada browsernya di sana, dan juga ada Dynamics 365. Ini untuk laptop yang berbasis Google Chrome, ya. Jadi ada Gmail, Google Workspace pada Google Cloud Platform untuk SaaS. Ini adalah tabel perbandingan dan contoh penggunaan terkait model layanan IaaS, PaaS, dan juga SaaS, di mana fokus utama pada IaaS ini kontrol maksimal, yaitu pada infrastruktur. Dan terkait masalah waktu penggunaan pada IaaS ini, ketika ingin memindahkan server fisik, ya, yang ada di lift and shift atau mengelola operating system itu sendiri. Adapun contoh bisnisnya, ada yang namanya hosting server game dan juga data center virtual. Nah, untuk PaaS fokus utamanya yaitu pada efisiensi pengembangan aplikasi. Jadi ini fokus pada pengembangan aplikasinya itu sendiri. Serta dan bagaimana kapan digunakan, ini memerlukan lingkungan yang cepat, ya. Dimana untuk mengembangkan dan deploy aplikasi web tanpa pusing mengelola operating system atau servernya. Dan juga untuk contoh bisnisnya pada PaaS, di mana membuat aplikasi e-commerce baru seperti dan juga untuk mobile backend, ya. Nah, selanjutnya SaaS. Nah, ini untuk fokus utamanya yaitu penggunaan aplikasi secara instan. Jadi kita langsung bisa menggunakan aplikasi secara langsung. Dan kapan penggunaannya? Ini memerlukan fungsi aplikasi yang tidak ingin mengurus pengembangan dan pemeliharaan sama sekali. Jadi kalau terjadi error ya bukan kita tapi pihak penyedia yang memperbaikinya. Jadi untuk contoh bisnis ini seperti mengelola email perusahaan, CRM ataupun manajemen proyek pada SaaS. Oke, terima kasih. Sekian dari bab 1 sampai bab 3. Untuk bab 4 akan diteruskan oleh rekan saya Miriam Mayuni. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah pengucapan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat walafiat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sudah sampai di bab 4. Nah, di bab 4 ini saya akan menjelaskan tentang arsitektur cloud. Model implementasi cloud. Model implementasi cloud dibedakan berdasarkan dari kepemilikan dan juga cara aksesnya. Nah, yang pertama itu ada private cloud. Nah, di private cloud ini hanya bisa digunakan oleh satu user saja ataupun satu organisasi. Karena tingkat keamanannya dan juga tingkat kontrolnya itu jauh lebih tinggi. Contoh dari kehidupan sehari-hari. Jadi kita punya rumah milik pribadi yang bisa diakses dari pribadi ataupun kepemilikan. Jadi aksesnya itu lebih aman dan juga untuk biaya bisa ditanggung oleh diri sendiri. Yang kedua, itu ada public cloud. Nah, public cloud ini layanan cloud yang tersedia untuk umum. Jadi, kita bisa mengakses secara bersamaan melalui jaringan internet. Contoh, dalam halnya layanan Google. Jadi, layanan Google itu bisa diakses secara bersamaan melalui internet. Nah, yang tiga, itu ada hybrid cloud. Hybrid cloud ini gabungan antara private cloud dan juga public cloud. Sehingga memungkinkan untuk organisasi itu menyimpan secara internal dan juga bisa diakses oleh layanan publik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita menyimpan uang kan biasanya di dalam dompet. Nah, itu menjadi private. Kalau misalkan kita menyimpan dalam ATM, itu menjadi public. Karena orang lain juga bisa mengetahuinya. Nah, untuk yang terakhir, itu ada komunitas cloud. Komunitas cloud itu biasanya digunakan oleh sekelompok ataupun komunitas yang bertujuan sama ataupun serupa. Contohnya, misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu ada sebuah kamar kos, itu kan bukan milik pribadi, tapi ada sekelompok orang yang bisa menggunakan, begitu. Nah, ini ada beberapa contoh implementasi model cloud. Di yang tadi itu saya menjelaskan tentang di kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan kalau di sini saya menjelaskan tentang contoh yang nyata. Misalkan di bagian private cloud itu ada sistem akademik internal kampus. Kalau misalkan public cloud itu ada Google Drive, ada Gmail, ada. Oke, selanjutnya kita sudah sampai di bab 5. Di bab 5 ini tentang teknologi virtualisasi.
Konsep dasar virtualisasi. Nah, virtualisasi sendiri itu adalah proses membuat versi virtual, bukan fisik, melainkan dari suatu sumber daya seperti server, terus juga ada penyimpanan, atau bahkan dari sumber daya jaringan. Nah, sederhananya itu bisa dikatakan dari satu komputer itu dibuat seolah-olah menjadi banyak, begitu. Nah, setiap VM ataupun virtual machine ini memiliki OS dan resource sendiri, dan juga bisa meningkatkan efisiensi pengguna hardware. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis dari virtualisasi. Yang pertama ada virtualisasi server. Nah, virtualisasi server ini adalah satu server itu bisa dibagi menjadi banyak server kecil. Contohnya biasanya di sebuah bangunan ya, sebuah bangunan itu bisa dijadikan beberapa kantor. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada virtualisasi storage, di mana virtualisasi storage ini dari banyaknya hard disk itu digabung menjadi satu. Untuk yang ketiga itu ada virtualisasi network ataupun jaringan. Jadi dari satu jaringan itu dibuat menjadi banyak jaringan virtualisasi. Dan yang terakhir itu ada virtualisasi VDI atau bisa disebut dengan virtualisasi desktop, di mana desktop ini yang menjadi server, bukan di PC. Selanjutnya itu ada hypervisor. Nah, hypervisor ini perangkat lunak yang mengelola dan juga menjalankan VM secara fisik. Untuk tugas dari hypervisor itu sendiri, itu bisa membagi RAM, bisa membagi CPU, dan juga bisa membagi storage, serta bisa menjalankan banyak VM, bahkan bisa mengisolasi dari VM tersebut. Untuk pemrosesan dari hypervisor sendiri, itu ada tipe yang pertama. Tipe yang pertama ini bisa dilakukan dengan langsung ke hardware-nya. Jadi di situ ada XC dan juga Promox. Promox ini bisa dikatakan menjadi data center-nya. Sekarang sudah sampai di bab 6. Saya akan bahas tentang infrastruktur cloud. Infrastruktur. Nah, infrastruktur sendiri ini berfungsi sebagai pondasi utama yang mendukung berjalannya seluruh layanan cloud. Terdiri dari data center, juga ada server, storage, dan juga jaringan. Data center ini adalah tempat khusus untuk menyimpan dan menjalankan banyak komputer ataupun server yang bekerja secara terus-menerus. Nah, fungsi dari data center tersebut itu menyimpan data, menjalankan aplikasi, serta menghubungkan jaringan internet, bahkan menyediakan layanan 24 jam tanpa henti. Itu kelebihan utama dari data center ya. Contohnya dalam dunia sehari-hari kita, itu seperti halnya pabrik besar yang mesinnya itu bekerja selama 24 jam non-stop dan ada pendinginnya serta juga keamanannya lebih ketat. Virtual machine atau bisa disebut dengan VM ini adalah komputer virtual yang berjalan dengan server fisik yang menggunakan teknologi virtualisasi. Nah, setiap VM memiliki sistem operasi sendiri seperti Linux ataupun Windows. Nah, di situ ada CPU virtual, ada RAM virtual, serta ada hard disk virtual dan memiliki IP address tersendiri. Sama halnya terjadi pada sebuah perusahaan besar, misalkan satu gedung besar itu menjadi sebuah servernya. Kalau misalkan banyak kantor itu menjadi VM-nya dan di situ memiliki tugas masing-masing. Storage cloud ini adalah tempat penyimpanan data, bisa berupa file, bisa berupa foto dan juga video, bahkan database yang di backup yang berada di server cloud dan bisa diakses melalui internet. Untuk jenis-jenis storage itu ada 3. Yang pertama ada object storage. Kita bisa menyimpan file berupa foto, video, bahkan dokumen yang diakses melalui jaringan internet. Jadi tanpa internet kita tidak bisa mengaksesnya. Nah, kalau misalkan yang block storage ini biasanya digunakan oleh VM. Contohnya seperti hard disk tambahan. Untuk yang file storage ini bisa digunakan secara bersama ataupun sharing. Nah, contohnya kita bisa bekerja tim. Jaringan dalam cloud. Nah, jaringan dalam cloud ini adalah sistem yang menghubungkan server, VM, storage, dan aplikasi di cloud agar bisa saling komunikasi dan terhubung dalam satu internet. Komponen utama dari jaringan cloud yang pertama itu ada virtual private cloud atau virtual network. Yang kedua ada software defined network. Yang ketiga ada load balancer. Contoh jaringan cloud dalam kehidupan sehari-hari misalkan pada perumahan kompleks. Nah, yang menjadi internetnya itu adalah jalan utamanya. Sedangkan jalan yang menuju di kompleks-kompleks tersebut itu menjadi jaringan cloud-nya. Kalau misalkan dari rumah-rumahnya itu yang akan menjadi servernya. Bahkan di situ ada satpam dan juga gerbang itu akan menjadi firewall-nya. Nah, di sini kita lanjutin video atau bab materi dari teman-teman yang lain. Nah, di sini kita masuki bab 7 yaitu manajemen sumber daya cloud. Nah, dalam cloud computing yang terpenting bukan hanya kita punya server, tapi bagaimana cara mengaturnya, mengatur server tersebut agar tidak boros, tetap stabil dan tidak lambat. Maka dari itu, manajemen cloud computing ibarat mengatur fasilitas umum supaya semuanya pengguna itu tetap kebagian secara adil dan efisien. Nah, di sini kita sudah ada 4 manajemen sumber daya cloud. Nah, di sini akan dilanjutkan di slide berikutnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke manajemen cloud yang pertama. Di sini ada mekanisme provisioning. Di sini sudah ada penjelasannya di slide. Secara garis besar, provisioning itu adalah proses menyiapkan sumber daya cloud seperti yang sudah tertera storage, jaringan. Nah, itu saat dibutuhkan.
Bisa diibaratkan kalau misalkan kita atau kalian membuka warung, jika ada pelanggan maka kita harus menyiapkan kursi, meja, dan lain-lain. Jika pelanggannya semakin banyak atau bertambah, di situ kursi dan mejanya juga kita tambahkan. Jika pelanggannya itu semakin sedikit, maka di situ juga kita mengurangi kursi serta bahan-bahan yang lain. Nah, contoh di klub itu sudah ada ya di sini. Semua itu bisa dilakukan lewat dashboard, terus nanti mungkin ada script otomatisnya juga. Jadi kalian tinggal klik-klik, itu sudah bisa. Di manajemen yang kedua ini ada resource scheduling dan load balancing. Nah, di sini sudah ada pengertiannya ya. Secara garis besar, resource scheduling itu merupakan mengatur pembagian dari CPU, RAM, dan storage agar semua virtual machine atau VM itu kebagian secara adil. Tujuannya agar server tidak kelelahan atau overload, serta semua sistem atau aplikasi tetap berjalan dan energi juga biayanya lebih hemat. Untuk yang load balancing itu secara garis besarnya membagi beban pengunjung ke beberapa server agar tidak menumpuk di satu server. Jadi bisa diibaratkan load balancing itu yang mengatur antrian secara otomatis. Nah, di manajemen yang ketiga ini ada monitoring dan auto scaling. Di sini sudah ada penjelasannya ya. Jadi lebih sederhananya monitoring itu memantau kondisi cloud secara terus-menerus dan berskala. Jadi biasanya yang dipantau itu seperti CPU, RAM, trafik jaringan, serta status layanan. Untuk auto scaling itu menambah atau mengurangi resource secara otomatis sesuai dengan kebutuhan. Biasanya pengunjung naik itu servernya ditambahkan, dan jika pengunjungnya turun maka server itu juga dikurangi. Manfaatnya itu tidak boros biaya, performa lebih stabil, serta tidak perlu atur manual. Untuk manajemen yang terakhir itu ada konsep kontainer. Di sini juga sudah dijelaskan secara rinci. Mungkin lebih sederhananya kontainer itu merupakan cara menjalankan aplikasi tanpa harus menambah server baru. Untuk Docker tersendiri itu merupakan alat yang paling populer untuk membangun, mengemas, serta mengirim atau menjalankan aplikasi kontainer tersebut. Di sini kita sudah masuk ke bab 8, yaitu keamanan dan privasi klub. Sekarang hampir semua aktivitas kita sehari-hari bersangkut paut dengan cloud. Nah, mulai dari bekerja, menyimpan data, menyimpan tugas kuliah, serta kuliah online. Jadi kita harus paham bagaimana cara bekerja cloud dan bagaimana keamanannya. Kalau misalkan data kita disimpan di cloud, artinya data kita tidak ada di HP, tidak ada di laptop, tapi adanya di server orang lain. Maka pertanyaan besarnya, aman nggak ya data kita? Nah, di sini kita akan bahas keamanan itu. Di sini ada 4 subbab yang kita bahas. Nah, di sini sudah ada. Yang pertama itu ada isu keamanan data dan akses. Yang pertama ada unauthorized access, yaitu akses data tanpa izin. Jadi password biasanya itu karena password akun cloud mudah ditebak. Artinya bukan masalah cloudnya, tapi cara kita menyimpan atau mengamankan akun kita sendiri. Yang kedua itu ada data breach. Kalau data bocor ke publik atau ke pihak yang tidak berhak, itu biasanya itu disebut data breach. Jadi data bocor biasanya bukan karena cloud berbahaya, tapi karena pengaturan keamanan yang salah atau kelalaian manusianya. Misal settingan Google Drive kita diatur publik, itu juga termasuk dari data breach, kesalahan dari data breach. Untuk data loss sendiri yang ketiga yaitu karena file tiba-tiba hilang, jadi data itu hilang tanpa backup. Untuk yang keempat itu malware dan ransomware, itu kalau misalkan ada virus atau serangan yang mengunci data kita dan itu meminta tebusan. Yang terakhir yaitu privasi dan kepemilikan data, itu kekhawatiran penyalahgunaan data kita. Yang kedua yaitu model tanggung jawab bersama atau share responsibility model. Pembagian tanggung jawab antara provider dan pengguna, yaitu model keamanan bersama antara penyedia cloud dan pengguna. Nah, yang pertama, pada IaaS, provider bertanggung jawab pada infrastruktur, sedangkan pengguna itu mengelola sistem operasi dan aplikasinya. Untuk pada PaaS, itu provider mengelola platform, sedangkan pengguna fokus pada aplikasi dan data. Pada SaaS itu hampir semuanya dikelola provider, jadi pengguna hanya bertanggung jawab pada data dan akses akunnya sendiri. Yang ketiga yaitu enkripsi data dan autentikasi. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, enkripsi data itu seperti mengunci pesan dengan sandi. Jadi ketika walaupun dicuri, isi atau pesan yang kita punya itu tidak akan bisa dibaca. Nah, data at rest itu enkripsi dilakukan saat data disimpan. Kalau data in transit itu enkripsi dilakukan saat mengirim data. Untuk autentikasi itu pengecekan identitas. Jadi kita bisa menggunakan identitas kita, misal wajah untuk autentikasi kita. Jadi kalau misalkan cuma pakai password, itu kurang aman dan resikonya itu sangat besar. Jadi kita bisa menggunakan ciri jari, wajah, dan yang lain. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir, regulasi dan standar keamanan cloud. Aturan untuk melindungi data, aturan keamanan cloud itu dibuat supaya provider tidak sembarangan mengelola data kita. Sama seperti aturan lalu lintas, tanpa aturan semuanya bisa kacau. Regulasi seperti ISO dan GDPR memastikan data pengguna dihargai dan dilindungi. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh standar keamanan cloud. Kita sudah masuk di bab yang terakhir, yaitu bab 9 tentang cloud storage dan backup. Nah, di sini ada pengertian dari penyimpanan cloud.
jadi sekarang kita masuk di penyimpanan data. Hampir semua orang pernah kehilangan data, karena itu cold storage dan backup sebenarnya bukan soal teknologi canggih, tapi soal antisipasi dari masalah. Cold storage adalah penyimpanan secara online. Jadi kalau misalkan laptop kita rusak, itu data kita sudah aman. Berarti cloud ini sangat membantu masyarakat atau teman-teman kita. Nah, di sini ada jenis-jenis penyimpanan cloud. Itu ada 3, yaitu object storage, block storage, dan file storage. Object storage itu menyimpan data dalam bentuk objek dan itu sangat scalable. Untuk yang kedua, block storage itu seperti hard disk, jadi cocok untuk database atau sistem operasi. Untuk file storage itu sudah banyak kita jumpai dan kita gunakan, yaitu contohnya Google Drive dan Dropbox. Mudah digunakan karena sangat praktis. Kita masuk di bagian mekanisme backup dan disaster recovery. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Jadi, disaster recovery itu adalah rencana pemulihan sistem setelah terjadi gangguan yang besar. Jadi, bukan soal mencegah bencana, tapi menyiapkan solusi saat masalah atau bencana itu terjadi. Untuk yang backup sendiri itu seperti kita harus punya kunci cadangan dari rumah. Jadi, kalau misalkan satu rusak, pasti ada yang lain. Jadi, itu adalah salinan data. Misal, kalau misalkan kita di aplikasi-aplikasi biasanya kan ada backup atau cadangan. Nah, itu adalah backup. Di cloud umumnya dilakukan melalui snapshot. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Nah, yang terakhir kita masuki studi kasus layanan cloud storage. Di sini ada tiga cloud storage. Ada Google Drive, ada Dropbox, ada AWS S3. Nah, untuk Google Drive itu file storage-nya berbasis cloud. Jadi, itu untuk perorangan atau suatu organisasi. Kalau misalkan, dan di sini itu ada batas gratis maksimal. Jadi itu ada 15 GB, kita bisa gunakan secara gratis. Dan untuk Dropbox, sinkronisasi dari berbagai file lintas perangkat. Jadi biasa digunakan untuk suatu tim itu mengakses desain yang sangat besar dan yang paling besar. Nah, di sini itu ada penyimpanan gratisnya sebanyak 2 GB, dan untuk AWS itu biasanya digunakan untuk industri besar, perusahaan-perusahaan besar. Nah, di sini itu untuk yang AWS ini berbayar. Jadi tadi adalah slide yang terakhir. Jadi terima kasih banyak yang sudah mau nonton dan semoga video ini membantu kalian.